kegiatannya, ya atau apapun, izin angkat tangan dulu. Oke, sepakat? Yang kedua, tidak boleh rame. Perhatikan apa yang Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sepakat? Ada yang tidak sepakat? Kenapa kok nggak sepakat? Mau rame terus? Oke, berarti sepakat ya yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu mau nanti pada kegiatan berkelompok, semua anggota kelompok diwajibkan aktif untuk berkegiatan KKBD. Paham dari sini? Sepakat? Berarti sepakat tiga-tiganya? Nanti buat kelompoknya. Nah, setelah itu Ibu mau bertanya, di sini apakah ada yang suka membaca cerita? Siapa? Cerita apapun, cerita pendek, dongeng, cerita rakyat, cerita apapun. Mas suka ya baca cerita apa terutama? Dongeng. Ada lagi yang suka? Mas Ozil? Suka baca cerita? Suka, berarti ya ada beberapa dari kalian yang suka baca cerita ya di sini. Halo, perhatian ya. Nah, setelah itu ketika kalian membaca cerita, apakah kalian menemukan kalimat atau sebuah kata-kata yang tidak sesuai dengan arti kata-katanya? Contohnya naik daun atau tangan panjang. Pernah ketemu kata-kata seperti itu? Contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, di sini ada kalimat jika naik daun ketika memenangkan lomba. Nah, kata dari naik daun di sini kalian tahu arti dari kata naik daun? Ya boleh, Mas. Apa? Kurang terkenal, betul. Ada lagi yang tahu? Mungkin pendapatnya selain terkenal? Tadi rame, udah nggak ada yang tahu. Oke, betul. Mas siapa tadi namanya? Hanif. Ya betul. Ini bisa berarti terkenal. Jadi jika naik daun ketika memenangkan lomba, naik daun di sini berarti terkenal atau populer. Arti dari naik daun ini. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai ide pokok dan idiom. Belajar apa? Nah, silakan kalian buka buku tulisnya. Kalau ada buku paketnya dibuka, SPP-nya kalau bukanya dibuka. Sampai 1 jam 10 menit. Buka
memahami isi dari bacaan maju cerita atau artikel, dan kalian dapat membaca isi pesan yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Yang kedua, kalian dapat menggunakan idiom yang sesuai dalam kalimat teks bacaan. Oke, sudah paham dengan tujuan pelajaran kita hari ini? Oke, setelah itu di sini Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Isi kelompok kelompoknya ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Jadi per kelompok ini sekelas ada berapa orang? 7. Enggak masuk 1. Jadi ada yang 5 orang, ada yang berapa? 6 orang. Ya, di sini Ibu yang menentukan kelompoknya. Enggak, kalau kalian menentukan sendiri nanti rame. Enggak, sumpah. Enggak. Ini kalian bangkunya enggak usah dipindah-pindah, cuman badannya aja yang join. Kamu sampean berapa orang lagi? 2, 3, 4 sama Hanif 5 orang. Kelompok pindah bergabung sama anggota kelompoknya itu kelompok 1. Kelompok 2-nya 2 orang ini dikedip. 2 orang ini sebentar. Ini Abian sama kamu. Kelompok 2 setelah itu sampean 2 ini Azil sama ini Azil mati ini Jonathan. Jonathan yang ceweknya siapa yang belum? Oh, ini Jonathan yang hijau. Jonathan cewek ini sama siapa yang belum laki-lakinya angkat tangan? Oke, 2 cewek ini Jonathan sama siapa lagi? Sama ini. Ini Jonathan sama ini. Sama Enggak, sudah Ibu.
Ya. Oke. Amati bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengamati teks bacaan. Dimulai dari sekarang 3 menit. Diamati baik-baik. Oke, minta perhatiannya masing-masing. Jadi, sudah selesai membacanya? Nah, jadi di sini kita mendiskusikan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ada yang tahu bagaimana caranya? Betul, membaca teks. Ada yang tahu lagi? Ya? Memahami isi paragraf. Memahami isi paragraf. Apa? Yang kedua. Apa mas? Memahami isi teks, betul. Betul semua apa yang kalian sebutkan. Yang kedua, apa arti dari kalimat yang mengandung video? Oke, di sini kita akan belajar mengenai dua hal ini. Oke, di sini gua akan menjelaskan, mengulangi lagi. Kalian pasti kan sudah belajar tentang apa itu video dan video. Betul? Sudah belajar semua. Di sini gua akan menjelaskan kembali apa itu ide pokok dan video. Jadi ide pokok itu adalah sebuah gagasan utama yang ada di dalam paragraf. Itu bisa ada di awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu bisa mengandung atau tersurat di dalam keseluruhan isi bacaan teks yang ada di dalam paragraf tersebut. Dan kemudian itu bisa berupa tersurat atau tersirat. Nah, bagaimana cara menemukannya? Betul, seperti yang teman-teman kalian sebutkan tadi, yaitu memahami isi bacaan tersebut. Itu cara menemukan dari isi ide pokok. Kemudian yang kedua, bisa apalagi selain memahami isi teks bacaan tadi, contohnya apa tadi mas? Memahami isi teks. Ya, memahami isi teks, kemudian dibaca keseluruhan isi teks. Jadi kalian bisa menemukan ide pokok yang ada di dalam teks. Nah, itu adalah sebuah dari pengertian dan bagaimana cara kita menemukan ide pokok. Dari sini paham? Paham. Oke, kalau paham ibu mau nanya Abian. Ide pokok itu apa? Jonathan, ide pokok itu apa? Gagasan utama? Gagasan utama apa? Gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Kemudian
Ayo. Ya, membaca teks betul. Nah, kemudian masih paham? Kalau masih bingung apa udah paham ini sebenarnya? Bingung. Oke. Jadi, ide pokok lalu diperhatikan. Itu sebuah gagasan utama yang ada dalam paragraf di teks bacaan. Nah, gagasan untuk ide pokok itu terletak di mana? Itu bisa terletak di awal atau akhir dari paragraf. Oke, gimana cara kita menemukannya? Pertama, membaca. Baca dulu isi teks bacaan. Kemudian kalian pahami dari isi teks tersebut. Di dalamnya itu pasti ada makna dari tersurat. Tersurat itu sudah tertulis. Dari apa? Makna ide pokoknya ataupun tersirat. Paham dari sini? Ini paham? Oke. Kemudian beralih ke selanjutnya. Idiom. Tahu idiom itu apa? Perumpamaan. Ada yang tahu lagi idiom itu apa? Oke, idiom itu adalah gabungan dari kata-kata yang mengandung makna. Itu adalah idiom. Nah, coba kalian perhatikan dari teks yang sudah dibagikan tadi. Coba kalian cermati apakah ada idiom di dalam teks ini. Coba sebutkan, mau kasih. Banting tulang, mental gajah, naik daun, ada lagi, rendah hati. Hah? Apakah ada di sini? Yang di sini kan ibu nanya. Oh, di sini. Tadi, oke sebentar. Contohnya mental gajah tadi. Ada yang tahu dari idiom mental gajah? Arti dari dia? Pantang menyerah. Kalau naik daun? Ya, terkenal atau populer. Kemudian ada lagi banting tulang tadi apa artinya? Bekerja keras, betul semua. Tepuk tangannya buat kalian semua. Oke, dari sini berarti sudah paham apa itu ide pokok, apa itu idiom? Ide pokok itu apa? Betul. Halo yang cocok gagasan ide pokok itu apa?
Dan itu yang dan Syakir.
Itu Bu. Dari sini ya. Pancing bajumu. Mandiri nggak boleh contekan.
Yang belum siapa yang belum? Lihat HP. Habis belajar lihat HP. Opai. Sini aja, sampai.